seperti biasanya. Salat dan salam tak bersama kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan nafas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Nizar selaku dosen kampus Olahraga kuliah ini, dan yang sama-sama saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang pertama itu sejarah turunnya Al-Quran. Nah, pengantar studi Al-Quran itu serangkaian 3 kata dalam bahasa yang berasal dari bahasa Arab, di mana dalam bahasa Arab itu dikenal dengan al-madhalu ilal ilmi Al-Quran. Kata studi itu berasal dari bahasa Inggris yang lalu dia diadopsi kepada bahasa Indonesia. Jika diartikan, dia mempunyai pengertian mempelajari ataupun mengkaji. Nah, jika dia diartikan itu berarti pengantar belajar Al-Quran. Nah, tujuan kita mempelajari pengantar belajar Al-Quran itu lebih identik kepada umat manusia yang ingin mempelajari bagaimana tata cara kita mempelajari bagaimana tata cara kita membaca Al-Quran. Sedangkan yang diutamakan atau yang diinginkan oleh pengantar belajar Al-Quran itu ialah mempelajari Islam secara ilmiah, baik itu Al-Quran sebagai pedoman, pengalaman, serta pemahaman kita. Nah, kita bisa saja meminjam ataupun memegang definisi dari salah satu ulama kita, yaitu Muhammad Abu Syufa, di mana beliau mendefinisikan pengantar belajar Al-Quran itu sebagai di mana kita mempelajari seluk-beluk Al-Quran dari awal turunnya Al-Quran, pembentukan Al-Quran, penafsiran Al-Quran, penyusunan ayat-ayat Al-Quran, dan serta lainnya. Jadi dari definisi beliau itu dapat kita simpulkan bahwa pengantar belajar Al-Quran ini lebih tepat diberi nama yaitu pengantar studi Al-Quran. Namun di kalangan kaum awam, pengantar belajar Al-Quran itu tidaklah terpakai. Maksudnya lebih identik dikenal orang sebagai pengantar studi Al-Quran. Selanjutnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitabnya itu bukan hanya sebatas kitab Al-Quran, namun ada berbagai macam yang diturunkan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu kitab Al-Furqan yang berarti membedakan atau memisahkan. Yang kedua itu ada kitab Az-Zikr yang berarti petunjuk atau peringatan. Yang ketiga itu kitab Al-Tanzil yang berarti penurunan. Yang keempat itu ada Ar-Ruh yang berarti jiwa. Selanjutnya yaitu makalah yang kedua yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran itu sudah sangat umum. Bahkan bagaimana tahap penurunan Al-Quran, seperti apa tahap-tahap prosesnya, bahkan kita sudah sama-sama mengetahui. Nah, sedikit yang ingin saya jelaskan, Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, namun melalui perantara salah satu malaikat kita, yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Qurannya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala rabbi ruhul amin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu benar-benar menurunkan Al-Quran atau kitab yang agung ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk meyakinkan bahwa salah satu kitab yang dapat kita pegang dalam kehidupan yaitu kitab Al-Quran. Selanjutnya yaitu tahap penurunan Al-Quran itu ada 2. Yang pertama itu
pahamnya bisa secara langsung atau sekaligus. Yang kedua itu turunnya Al-Quran secara bertahap. Selanjutnya itu makalah yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Nah, dalam Islam telah dijelaskan oleh Allah, mungkin banyak telah dijelaskan di dalam Al-Qurannya, namun dapat kita simpulkan, kita sebagai umat Islam itu tidak bisa lari dari namanya Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu Allah telah memberikan petunjuk hidup kita, baik dari tata cara kehidupan sehari-hari, tentang ibadah, ahli waris, serta lainnya. Itu Allah telah memberi petunjuk kepada kita melalui perantara kitab Al-Quran. Jadi kita sebagai umat itu bukan hanya diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, tetapi kita juga diperintahkan untuk membaca dan mendalami tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena jika kita lalai dengan tafsir Al-Quran, otomatis kita tidak akan tahu yang mana sesungguhnya diperintahkan oleh Allah. Itu kita tidak tahu, karena Allah itu bukan memerintahkan atau menjelaskan sesuatu yang dilarang dalam Islam itu bukan secara langsung kepada umatnya, tetapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah pentingnya Al-Quran bagi kita umat Islam. Selanjutnya yaitu makalah yang keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah yang keempat yang berjudul Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Nah, mungkin di 3 judul sebelumnya itu kita mempelajari tentang sejarah turunnya Al-Quran dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita kaitkan Al-Quran ini dengan ekonomi syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makalah yang keempat yang berjudul Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Nah, mungkin di 3 judul sebelumnya itu kita mempelajari tentang sejarah turunnya Al-Quran dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita kaitkan Al-Quran ini dengan ekonomi syariah. Ekonomi, dalam ilmu ekonomi, aikos itu berarti keluarga dan nomos itu berarti peraturan atau aturan. Nah, dapat kita satukan atau dapat kita simpulkan bahwa di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kita itu aturan-aturan yang penting itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang mana dalam kehidupan ekonomi itu atau dalam berumah tangga itu ada dia aturan-aturan yang perlu kita taati dan perlu kita penuhi. Nah, prinsip ekonomi dalam Al-Quran itu tidak akan lari dari prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Yang pertama itu prinsip keadilan. Nah, kita itu tidak akan asing lagi dengan kata-kata keadilan. Kita itu harus menerapkan prinsip keadilan ini, baik dalam segi apapun. Kita harus mengedepankan prinsip keadilan. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan ini kita juga perlu mengedepankan. Karena apa? Kita harus tahu hak kita pribadi, hak sesama manusia, antara individu dan masyarakat, serta antara hak duniawi dan hak masyarakat. Antara hak duniawi dan hak akhirat. Kita harus menseimbangkan. Yang ketiga itu prinsip kesejahteraan. Nah, kalau kita sebagai umat Islam sudah menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, tentunya di ujung kita akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, di dalam ilmu ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Quran, prinsip yang 3 itu harus dikedepankan. Karena apa? Tujuan kita hidup sebagai umat Islam itu untuk mewujudkan kesejahteraan kita. Lalu di dalam Al-Quran, ekonomi syariah itu ada berbagai larangan yang semestinya kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama itu yaitu larangan riba.
yang kedua maisir, dan yang ketiga gharar. Tiga ini wajib kita taati. Karena apa? Kalau kita melakukan larangan riba, itu sangat merugikan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang. Yang kedua itu maisir, perjudian. Perjudian itu salah satu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga itu gharar, ketidakpastian di dalam Islam itu sangatlah dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena sikap gharar itu sangat merugikan orang lain, bukan hanya individu kita sendiri. Yang terakhir itu makalah yang kelima. Selanjutnya yaitu makalah yang kelima dengan judul pentingnya keadilan dan keadilan. Yang selanjutnya itu makalah yang kelima yang berjudul pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam Al-Quran. Nah, di dalam judul yang keempat tadi kita sebagai umat Islam sangat dijunjung tinggi untuk mengedepankan tiga prinsip tadi. Yang pertama keadilan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kesejahteraan. Nah, di dalam makalah yang kelima ini telah disebutkan atau dijelaskan oleh Allah jika kita ingin mewujudkan keseimbangan antara ekonomi dan keadilan kita harus mengedepankan dulu sikap kejujuran kita. Karena apa? Karena seimbang itu terjadi apabila kita sudah mengedepankan keadilan. Karena kalau kita tidak adil, keseimbangan itu tidak akan kita dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada materi pertama, yaitu pertanyaannya apa saja garis besar yang terdapat di dalam Al-Quran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Di dalam Al-Quran itu ada garis-garis utama. Yang pertama itu keimanan atau bentuk kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala serta kepercayaan kepada malaikat, rasul, kitab yang diturunkannya, hari akhir, dan serta qadar dan qadir. Dan yang kedua itu keimanan kita kepada aturan beribadah, maksudnya pengabdian kita kepada Khalik. Yang ketiga itu ada peraturan-peraturan yang diajarkan oleh Allah, yaitu seperti apa tingkah laku kita yang benar antara sesama manusia maupun antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, apa saja nama lain dari Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Qira. Nama lain dari Al-Quran yaitu ada yang pertama Al-Furqan yang berarti memisahkan atau membedakan. Yang kedua itu ada Al-Zikir atau peringatan. Yang ketiga itu ada Al-Tanzil yaitu penurunan. Yang keempat itu ada Ar-Ruh atau jiwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada materi pertama tentang judul keempat. Apa saja prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hernan. Prinsip ekonomi dalam Al-Quran itu yang pertama keadilan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga kesejahteraan. Sekian, terima kasih.